Assalamualaikum anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Udah sarapan semua dari pagi? Ya. Bangunnya nggak kesiangan kan? Iya. Terus telat nggak tadi datangnya? Enggak. Enggak. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti hari Senin harus berangkat pagi lagi ya, jangan kesiangan. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Ojek, Batu, sama Nopi. Oh banyak ya. Kita doain ya, semoga temennya bisa kelas 10. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yang KM-nya ada nggak? Ada, boleh diminta. Duduk siap, siap. Duduk siap, siap. Belajar dari bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih lemes-lemes ya? Udah semangat belum buat belajar? Udah. Tadi udah senang juga kan? Badannya udah gerak ya. Apa sekarang mau peregangan lagi di sini? Oke, selanjutnya kita mau peregangan dulu ya. Tangan kiri mempunyai jari. Rentangkan, bengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilengkungkan, ayo saksikan. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita lungkupkan, yang rajin wahai kawan. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Yeay! Kita langsung masuk materi aja ya. Tapi kaliannya harus semangat. Oke. Jadi minggu lalu kita udah belajar materi tentang apa? Ada yang inget gak? Ya, bagaimana manusia bisa hidup dan bertumbuh. Kalian inget gak dulu waktu kecil? Kalian itu kalau mau buka pintu suka nggak nyampe, ingat kan? Misalnya kita bantuan ke orang tua buat bukain. Nah, kalau sekarang kalian udah bisa belum buka pintu sendiri? Itu karena apa? Karena bertumbuh, karena tinggi kalian bertumbuh. Jadi sekarang udah bisa udah bisa ini sendiri. Terus selanjutnya kalian dulu nggak bisa bawa benda berat, kayak contohnya tas gitu, nggak bisa kalian bawa sendiri berat. Terus sekarang juga kalian udah bisa bawa tas sendiri. Itu juga tandanya kalian udah bertumbuh, udah makin kuat gitu. Terus selanjutnya manusia itu untuk bisa tumbuh dan berkembang perlu apa aja sih? Energi. Nah, buat membentuk energi kita perlu apa? Makan. Selain makan juga kita perlu untuk minum. Terus bernafas juga ya. Nah, kita bernafas itu untuk mendapatkan apa yang kita hirup kalau nafas? Darah atau oksigen. Nah, jadi minggu sekarang kita akan belajar tentang bagaimana bernafas dapat membantu kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tujuannya biar kalian tahu apa aja sih organ yang ada di dalam pernafasan kita, terus apa aja fungsinya dan gimana cara untuk menjaganya. Biar nanti kalian juga tahu kaitannya bagaimana bernafas bisa membantu aktivitas sehari-hari kalian. Kita langsung masuk ke materi aja ya. Mari nomor 3, Mbak. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini organ apa?
oksigen juga fungsinya bisa untuk membantu proses pencernaan kita. Nah, nanti kan berkaitan itu loh pernapasan sama pencernaan. Jadi nanti si oksigen ini berfungsi untuk mengelola makanan yang kita makan gitu. Terus nanti kan hasilnya itu menghasilkan energi. Nah, energi itu nanti yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya kayak lari gitu ya, jalan. Terus kalian belajar juga perlu energi kan buat berpikir juga. Nah, selanjutnya kita cari tahu satu-satu. Organ yang pertama ini organ apa? Hidung. Lalu yang kedua ini organ? Taring. Iya betul. Terus yang ketiga? Mulut. Terus yang ini yang ada dua? Ini yang kecil apa? Alveoli atau alveolus. Nah, yang terakhir ini? Ini apa? Diafragma. Iya betul. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsinya. Nah, ada yang mau bantu ibu bacain nggak? Satu orang, angkat tangan. Boleh? Mau? Mau apa? Terus kita ulang lagi tadi, hidung fungsinya untuk apa? Nah, hidung ini merupakan pintu masuk dan keluarnya udara. Nah, di dalam hidung ini terdapat apa aja? Terdapat bulu halus dan lendir yang fungsinya untuk menyaring udara. Jadi ketika kalian bernafas kan udara yang kalian hirup nggak selamanya bersih kan, apalagi kalau lagi di jalan atau terpapar polusi. Terus kayak di sini juga kan banyak debu-debu. Jadi udara yang kalian hirup itu nggak semuanya bersih. Nah, di hidung ini fungsinya untuk jalan masuk udara dan untuk apa? Untuk menyaring kotoran. Jadi tadi hidung fungsinya untuk apa? Dan mencari kotoran. Selanjutnya ada faring. Faring ini menyalurkan udara yang tadi udah disaring dari hidung menuju ke paru-paru. Nah, di faring ini juga masih si udara itu masih disaring lagi biar nanti sampai paru-paru udaranya tuh bersih. Faring tadi fungsinya untuk apa? Mencari udara dari hidung menuju paru-paru. Selanjutnya ada mulut. Mulut fungsinya untuk kalian pernah nggak hidungnya tersumbat? Lagi gitu kan, terus nggak bisa nafas kan kalau lagi pilek. Nah, nafasnya itu jadi gantinya pakai mulut. Soalnya kayak gak mungkin gak sih kalau kita lagi pilek kita jadi gak nafas, gak mungkin kan? Jadi kita nafasnya itu dari mulut. Nah, selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, fungsi paru-paru di sini itu menampung semua udara yang udah tadi kita hirup, yang dimulai dari hidung, faring, terus sampai ke paru-paru. Ya, mulut fungsinya untuk apa? Mengganti hidung ketika sesak. Terus kalau paru-paru fungsinya untuk menampung oksigen. Iya betul. Lalu selanjutnya ada alveolus. Fungsi alveolus yaitu jadi di situ nanti oksigen dan karbon dioksida dibuka. Nah, karbon dioksida itu nanti bakalan keluar. Soalnya kan karbon dioksida ini sisa pembuangan kita. Jadi yang kita perlukan itu oksigennya, dan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita itu karbon dioksida. Jadi karbon dioksidanya ini bakal keluar. Paham nggak? Paham. Dan yang terakhir diafragma. Nah, diafragma ini yaitu penyekat antara paru-paru dengan apa?
Nah, ketika bernafas, diafragma ini akan menekan bagian tubuh bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar itu dapat masuk. Nah, ketika kita mengeluarkan nafas, paru-paru ini akan melengkung dan melukis. Jadi nanti paru-paru diafragma ini membantu udara untuk bisa keluar lagi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada gambar tentang apa itu? Nah, yang kedua? Nah, yang ketiga? Nah, untuk menjaga kesehatan pernafasan itu kita bisa dengan berolahraga secara rutin. Itu fungsinya agar paru-paru kalian sehat. Kalian suka olahraga nggak di rumah? Jarang. Olahraganya tadi ya, lebih senang. Nah, itu juga bagus untuk menjaga kesehatan. Nah, yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Contohnya apa aja? Sayuran, Terus buah-buahan. Terus apa lagi? Lauk-pauk juga. Kalian di rumah suka makan yang bergizi nggak? Sering kan? Suka sayur nggak? Iya, bagus. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan pernafasan. Terus yang ketiga, cuci tangan. Kalian tuh harus sering cuci tangan, apalagi kalau mau makan ya. Kalian kalau mau makan sering cuci tangan nggak? Iya, biar nanti kotoran yang di tangannya itu nggak masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya ada gambar apa? Minum air putih. Kalian minum air putih sehari itu sering atau enggak? Banyak apa enggak? Lebih banyak air putih atau es? Es. Nah, itu kurang baik ya. Lebih baik kalian lebih banyak minum air putih. Karena kan di dalam es juga banyak ini ya, gula juga kan. Biasanya gula itu kurang sehat juga untuk tubuh kalian. Oke, gambar yang kelima yang selanjutnya yang di tengah itu gambar apa? Rokok. Di sini nggak ada kan yang merokok? Nggak ada? Ya bagus. Sampai dewasa ya jangan merokok. Soalnya merokok itu nggak baik juga kan untuk kesehatan kita. Nah, apalagi di bagian paru-paru. Oke, jangan ya. Dan yang gambar terakhir itu gambar apa? Mobil terus ada asap. Ya, menghindari asap kendaraan. Nah, kalian kalau keluar rumah, kalau misalkan dibonceng sama ayah ibunya, mau ke suatu tempat gitu, suka pakai masker nggak di perjalanannya? Iya ya. Sebenarnya lebih baik kita pakai masker. Soalnya kan asap kendaraan itu kurang bagus juga ya buat pernafasan kita. Jadi untuk mengantisipasinya, kita pakai masker. Materinya udah selesai. Ibu akan kasih lembar kerja ke kalian yang bakal dikerjakan secara berkelompok. Nah, berhubung ini duduknya udah sesuai kelompok, jadi langsung ibu bagikan aja ya lembar kerjanya. Oke, sebelum ibu bagikan lembar kerjanya, di sini ibu akan jelaskan dulu cara mengisinya ya. Jadi di sini ada 2 soal. Yang pertama itu tentang organ-organ tubuh. Jadi nanti kalian tinggal isi aja di tanda panah ini ada organ apa aja. Masih ingat kan tadi yang kita pelajari? Masih. Kemudian di bawahnya ada fungsi dari organ di sini. Nanti kalian sebutin aja dan sebutinnya sesuai urutan dari yang gambar ini ya. Langsung aja tulis kayak misalkan hidung fungsinya apa gitu ya. Oke, ngerti semua nggak? Ngerti. Ada yang mau ditanyain dulu? Ngerti? Enggak. Oke, ibu bagiin ya. Ada yang susah nggak?
beda. Nah, selanjutnya kalian akan maju ke depan bergantian. Pertama kita panggil kelompok 1 dulu ya buat maju. Boleh kelompok 1 buat maju. Pada manusia, organ yang pertama adalah mulut, organ yang kedua adalah mulut, organ yang ketiga adalah dada, dan organ yang keempat paru-paru kanan, organ yang kelima paru-paru kiri, organ keenam alveolus, organ ketujuh gigi dan terakhir hidung untuk bernafas, mulut untuk makan dan nafas jika hidung tersumbat. Faring jalur masuk udara, paru-paru menampung udara, alveolus pertukaran udara, diafragma sekat membatas paru-paru dan perut. Boleh kasih tepuk tangan juga. Tadi jawaban kalian ternyata udah bener ya, udah bagus. Nah, selanjutnya kita bakal bacain kesimpulannya. Tadi kita belajar tentang apa aja? Yang pertama ada tentang organ pernapasan. Nah, organ pernapasan pada manusia ini tadi terdiri dari yang pertama hidung, yang kedua mulut, terus yang ketiga paru, yang keempat paru, yang kelima ya yang keenam ada alveolus, dan yang ketujuh adalah diafragma. Nah, selanjutnya kita tadi udah belajar juga tentang fungsi dari organ tersebut. Nah, itu tadi fungsinya untuk bernafas. Nah, hidung ini sebagai gerbang masuk, keluar dan masuknya dan keluarnya udara. Nah, selanjutnya ada mulut. Mulut ini berfungsi ketika hidung kita lagi tersumbat dan tidak bisa bernafas. Jadi organ yang menggantikan yaitu mulut. Lalu selanjutnya ada faring. Tadi faring fungsinya untuk dari hidung ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru fungsinya tadi untuk apa? Dan ada alveolus. Alveolus fungsinya untuk dengan karbon dioksida. Dan yang terakhir ada diafragma tadi fungsinya pembatas antara paru-paru. Nah, selanjutnya juga tadi kita sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan pernafasan. Tadi caranya kan ada 6 ya yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Olahraga yang teratur. Yang kedua makanan yang bergizi. Yang ketiga yang keempat olahraga tadi udah. Yang keempat tadi apa? Minum air putih. Yang kelima yang terakhir jadi itu ya materi yang tadi kita pelajari. Nah, selanjutnya ibu akan kasih evaluasi yang bakal kalian kerjain sendiri. Nah, tujuan dari evaluasi ini biar kita tahu sejauh mana sih kemampuan kalian tentang pemahaman materi ini. Oke, sebelum ibu kasih, ibu bakal jelasin dulu ya soalnya. 4 soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjain. Nanti kalian tulis jawabannya di ini aja ya, di buku. Nanti tulis aja nomor 1 jawabannya misalkan B, nomor 2 jawabannya A. Nanti langsung aja ya. Ibu bakal kasih kertasnya satu kelompok 1. Nanti barengan ya dilihat
bilang gajah bilangnya besar. Besar. Ngerti semua? Kita coba dulu atau langsung aja? Coba ya, coba dulu. Oke. Semut gajah. Besar kecil. Dan harusnya cepat ya. Oke, kita coba sekali lagi. Gajah-gajah semut. Besar kecil. Gerakan tangannya mana? Besar kecil. Oke, kita ulang sekali lagi tapi ikutin sambil tangannya, oke? Gajah. Besar. Nah, oke, kita langsung mulai ya. Ibu Rina boleh bantu buat ngeliat siapa yang salah. Kita mulai. Kita nyanyi dulu kali ya. Semut, 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 semut namanya gajah. Semut, semut, semut. Gajah lagi. Iya, bisa. Ayo, kita ulang sekali lagi. Semut, semut, semut. Gajah, gajah, gajah. Semut, semut, semut. Gajah, gajah, gajah. Gajah besar. Bisa gimana? Salah semua kecuali yang benar boleh baju ke depan dan juga bisa ini aku gini jawabannya. Ini kalau ayo boleh dibawa mau lagi atau cukup 2 orang? Sekali lagi ya. Mau ini lagi semut gajah. Nyanyi lagi ayo. Semut apa? Semut kecil. Maju boleh. Boleh coba. Boleh diambil dulu rasanya. Ini jawabannya semua ya 1 sampai 4. Boleh pertanyaannya sekarang. Apa keutamaan terlibat dalam sistem pengawasan manusia dan gambar di atas merupakan salah satu cara untuk menilai sistem pengawasan dengan cara jawabannya adalah B. Kasih tepuk tangan dulu dong buat temen-temennya. Ya, jadi kita bahas lagi. Tadi nomor 1 jawabannya yang benar itu D. Benar semua nggak? Yang kedua jawabannya A, yaitu paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Benar semua nggak? Terus yang ketiga jawabannya itu paru-paru. Yang opsi C. Benar nggak jawabannya? Dan yang keempat jawabannya berolahraga. Opsi B. Benar semua nggak? Tangan bersih semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran sekarang, sebelum kalian istirahat, Ibu mau nanya dulu, kalian happy nggak belajar hari ini? Happy. Terus materi ini kan kalian paham nggak? Paham.
pelajaran yang kita belajar apa, kita mulai.